Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu Ustaz dan Guru, yang saya hormati dan saya banggakan Ibu orang tua yang sama-sama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih berkumpul di tempat ini serangkaian dengan kegiatan penerimaan siswa baru, dan hari ini masuk pada hari pra MPLS. Salam dan salam kabar kita sampaikan kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam serta keluarga kerabat dan para sahabat, dan salam serta kawan dan salam khususnya di ayat hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan hubungan dengan kebijakan penerimaan siswa baru. Mulai tanggal 5 di edaran itu tanggal 5 pra tanggal 5, kemudian pelaksanaan MPLS tanggal 8. Tapi kemarin ada perubahan dipercepat, dan yaitu sementara penerimaan orang tua siswa baru untuk segera kali ini ada pertemuan di pra MPLS. Olehnya itu alasan apa yang dipercepat kegiatan ini? Mungkin ada beberapa hal yang dianggap oleh dinas penting untuk dilaksanakan secepatnya, karena mengingat tahun ajar baru 2024-2025 itu mulai tanggal 15 sudah harus aktif semua dalam proses pembelajaran. Di kurikulum kita nanti tanggal 15 sudah proses pembelajaran. Ini cepat karena kelas 2 sampai kelas 6 juga akan itu seperti itu, dan mengenal kelasnya yang baru. Mungkin ada hal-hal yang perlu dibahas di sana oleh wali kelas. Yaitu Bapak dan Ibu, karena ini sudah masuk pada kurikulum merdeka, dan mungkin sudah ada beberapa orang tua yang ada di sini yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Jauh ini mungkin tidak perlu saya jelaskan secara mengetahui. Tapi garis-garis besar bahwa kurikulum merdeka itu adalah yang pertama adalah mendekatkan sekolah dengan orang tua. Itu yang pertama. Jadi walaupun bagaimana pemimpinan teman-teman dari dulu bahwa itulah kami antara orang tua dan pihak sekolah itu harus ada kolaborasi. Ya, evaluasi apa yang perlu supaya tidak dalam informasi. Kemudian laporan itu bebas menanyakan perkembangan kepada guru yang ada di sini, baik kelas maupun guru mata pelajaran. Jangan sampai terputus. Kalau terputus ini, maka korbannya adalah anak ini. Ini yang saya tekankan. Silakan Bapak dan Ibu berkolaborasi dengan guru yang ada di sekolah ini. Apabila ada hal-hal yang perlu dibicarakan, ada hal-hal yang perlu dibicarakan tentang perkembangan anak Bapak dan Ibu, silahkan. Anak saya ini begini. Nanti akan ada asesmen awal yang akan dilaksanakan oleh teman-teman guru, ya guru laksanakan seperti itu. Jadi akan melihat sampai di mana kemampuan si anak ini, ya, bagaimana ada. Dan itu minta bantuan dengan orang tua juga. Silakan informasikan kepada wali-wali kelas, ya,
ini yang baru, kira-kira ini seperti apa yang ada. Dan itu wali kelas akan melihat ya, dan menganalisa ya, kemampuan gitu. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan jangan sampai terjadi. Kemudian disampaikan juga di sekolah ini ada program yang sementara jalan. Ini yang kebijakan yang disampaikan teknisnya dan wali kelas. Jadi saya menetapkan sedikit program yang di sekolah ini baik program akademik maupun non akademik. Terutama di akademik non akademik ini itu perlu juga perhatian orang tua. Jadi kalau orang tua mendukung anaknya untuk bisa berprestasi, tolong didukung. Saya dia ini hobinya ini yang olahraga, hanya karate, yang program di sekolah ini karate. Jadi di sekolah ini sampai menembus ke tingkat nasional. Selama kepemimpinan saya ini dari 2016, alhamdulillah bidang karate dan kesenian ya. Tapi untuk kesenian ini kira-kira 3 tahun ke depan tidak jalan, tidak ada bibit untuk itu. Nah, tahun ini saya akan bibit di bidang kesenian. Alhamdulillah di P5 waktu pagelaran kemarin ada 2 orang yang terseleksi, hanya saja kita begitu. Kemudian nanti kita akan seleksi kira-kira bulan depan ada berapa orang dari kelas yang baru kalau ada akan kita terus. Jadi seleksinya mungkin 10 sampai 15 orang kita mendapatkan 4 orang terakhir, dan 4 orang inilah yang kita akan bina. Kemudian kalau misalnya start dan kelas 3, nah selama 3 tahun dia akan berlaga terus di kecamatan, di kota, bahkan di nasional. Yaitu mau lagi informasi dari Bapak Ibu yang akan itu. Kemudian juga di bidang akademik ya, tentang sains, matematika dan IPA. Jadi itu ada olimpiadenya, itu juga perlu Bapak dan Ibu tanamkan para anak-anak belajar di rumah ini seperti apa. Itu juga akan diperhatikan oleh sekolah. Kalau anak Bapak dan Ibu punya kemampuan, punya talenta, kan sekolah siap mendukung itu ya, dan kami akan teruskan ke kecamatan, kota, dan sampai ke nasional, bahkan internasional. Jadi itu cara kita yang perlu kita lakukan hubungan dengan kegiatan hari ini. Dan juga Bapak dan Ibu mengenai pengajar di sekolah ini, sampaikan sudah guru semua sudah profesional, jadi sudah S1 semua, tidak ada lagi baik tenaga pendidik maupun operatornya itu sudah sarjana semua. Jadi itu sekolah ini sudah termasuk sekolah yang bisa diperhatikan oleh pemerintah. Dan tahun kemarin kita mendapatkan dana pos atau pos kinerja di bidang prestasi. Kita diberikan uang pembinaan sebesar 25 juta, itu 2023 tahun ajaran baru 2022-2023.
Kemudian di tahun ini juga 2024, 2024 kita juga mendapatkan meski sebesar 95 juta. Dan itulah yang ada di kota ini PSD, hanya kita yang mendapatkan meski sebesar 95 juta. Dan ini insya Allah akan berjalan terus untuk di kota saya di SDM ini. Tahun kemarin ada yang dapat, tapi tahun ini tidak dapat. Yaitu mempertahankan ini agak sulit. Ya, kalau kita berpindah terus, kemudian ada kekompakan dengan orang tua, kolaborasi dengan orang tua, pasti kita akan berhasil. Sama pasti seleksi, yaitu dari OSN, kemudian TAR, kemudian karate. Karate itu tidak ada dua orang kemarin sudah sering. Tapi pada waktu pelaksanaan kegiatan pertandingan, yang satu itu yang berhak untuk tampil itu sakit. Jadi kita hanya buat ujian di tingkat kecamatan di karate. Insya Allah di tahun depan kita akan tembus ke tingkat provinsi, bahkan ke tingkat nasional. Dan pelatihnya juga kita datangkan dari luar. Dan seleksi ini mulai ya, sementara yang kami rancang RKS-nya sementara diidentifikasi dengan tingkat kota, apakah disetujui atau tidak, masih kami ajukan. Insya Allah satu hari ini akan ada hasilnya, apakah program-program yang kami susun ini bisa disetujui oleh dinas. Kalau disetujui, maka akan jalan terus kegiatan. Kemudian yang berikut, fasilitas yang ada di sini di sekolah ini juga kami sampaikan masih ada beberapa yang perlu dibenahi. Ya, terutama di WC. WC ini hanya 5 ya. Ya, hanya 5 dengan WC dulu. Kalau siswa kita akan sudah 200 lebih ya, 200 lebih siswa, dan semestinya dia harus kita 6 pertandingan ya, antara laki-laki dengan perempuan bersama. Jadi kita menggunakan, saya sudah ajukan ke dinas. Nah, kalau dibuat yang fasilitas yang ada itu tidak dimungkinkan, apa lokasi atau lahan yang kita punya tidak bisa dibangun WC. Dan kita lakukan berapa kali bon. Sebab yang keluar sekarang itu WC bukan biasa, tapi dia WC karakter. Dan besar menggunakan lahan sekitar 8 kali tinggi. Lahan sekitar itu digunakan untuk keraguan saksi, tidak memungkinkan. Kalau di sini memungkinkan, tapi adalah parkir berada di depan. Memang biasa juga WC karakter itu bisa juga digunakan di depan, tapi tidak memungkinkan. Lahan tidak ada lagi. Dan yaitu saya berharap kepada dinas, walaupun belum bentuk WC karakter, tapi mereka sampaikan yang keluar sekarang tidak ada lagi WC yang sangat berbeda seperti itu. Karakter itu ada 6 buah apa WC, satu hamparan. Kemudian kelas ini ada 12 kelas semua. Yang tadinya kita hanya menerima 11 kelas ya. Jadi 11 rombel, 6 kelas 1 sampai 6. Jadi dia 11 rombel. Tapi karena tahun ini kita mengeluarkan hanya 29 orang kelas 6 yang sudah berhasil lulus, dan
kita menerima 44 kalau tidak salah yang mendaftar online maupun non online. Jadi harus saya buka dua kelas. Nah, ini yang kelas di belakang ini khusus serbaguna ruang serbaguna ini. Tapi kalau buat tidak ada kelas, maka saya akan jadikan kelas. Maka kelas ini 50, tidak ada lagi ruangan yang kosong. Kemudian fasilitas lain berupa perpustakaan, samping di perpustakaan nanti akan diperkenalkan anak-anak. Kemudian sebelah sana ada UKS, kemudian beberapa gudang yang kecil-kecil yang tidak menyakitkan barang-barang di situ. Dan hanya masih tersisip di kelas-kelas itu barang-barang. Ini perpustakaan juga tidak standar, ya, tetapi sudah terakreditasi. Ini walaupun hanya akreditasinya C, ya, karena lokasinya hanya manajer. Kalau perpustakaan itu perlu sendiri gedungnya, dan dia harus sekitar 8-9 ada ruang di situ. Tapi ini hanya 7 kali dan mungkin, tapi kami sudah berusaha untuk itu, walaupun akhirnya J, tapi bisa menampung anak-anak. Itu akan dijadwalkan, ya, per hari berapa yang harus masuk itu dijadwalkan terus, dan ada perbuatan. Ini sepintas apa ya yang saya sampaikan, berapa kebijakan yang ada di sekolah ini. Segi teknis dan pelaksanaan kegiatan ini ada teman-teman saya guru yang akan bisa memberikan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan MPLS hari ini. Nanti ini ada hari ini dan beberapa informasi yang perlu Bapak Ibu ketahui, ya, hubungan dengan pra ini. Jadi semua orang tua dan siswa harus hadir, ya, untuk mengantarkan anak-anaknya. Jadi mulai dari Senin mengenai pakaian putih merah, ya, jadi putih merah sudah semua tahu. Kemudian ada pakaian anak sekolah, olahraga, kemudian kerawat. Itu pakaian itu memang diarahkan oleh sekolah, merupakan pakaian lokal. Misalnya kerawat itu kan pakaian lokal kita yang harus kita budayakan. Kemudian olahraga itu juga warna tertentu yang ada di itu tidak sama dengan sekolah-sekolah lain. Kita punya warna tersendiri atau khas warna tersendiri dari itu. Itu tentang pakaian, ya, yang sekali lagi diantar oleh orang tua. Kemudian orang tua juga akan menyiapkan kartu nama dari anak-anak, ya, itu nama yang diberi tali. Kemudian orang tua juga akan membuat, kalau misalnya akan dibagi dua kelas ini, itu akan membuat komunitas orang tua dengan grup, ya, grup orang tua. Jadi akan membuat komunitas yang akan dibahas oleh wali kelas. Dan seperti dalam hari ini juga akan diatur khusus, ya, dan pengaturan kursi itu diserahkan ke wali kelas mana yang paling bagus. Bab ini masih awal, bisa dibentuk seperti lingkaran atau
AKU dan sebagainya. Yang penting anak itu bisa berkomunikasi dengan sang ayah. Seperti itu. Dan hari ini kita akan dibagikan ya, belum dibagikan. Kenapa? Ya. Hari ini sampai dengan hari kedua itu masih MPLS ya. Di nanti hari keempat, jadi nanti asesmen itu Bapak dan Ibu akan bisa mengetahui Bapak dan Ibu anaknya berada di kelas 1A atau 1B itu hari ini. Tapi saya sudah kasih pembagiannya ya. Tinggal diatur oleh wali kelas. Sebab nama-nama ini nama saya yang saya bagikan dan pengaturan teknisnya masyarakat bahwa wali kelas. Nah, ini kira-kira yang saya sampaikan pada kegiatan pra MPLS pada hari ini. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu akan menerima beberapa hasil tambahan dari seorang wali kelas 1A 1B ini yang barusan didapat hari Kamis ya. Ada pertemuan mereka semua guru kelas 1 ya, dengan kepala sekolah hari ini di SDN 81 Sederhana. Mereka materi yang beliau dikatakan akan sampaikan juga persiapan hari ini. Saya kira beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dinai Prabu Balai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada beberapa yang belum hadir ya. Dalam langsung saja karena berhubung waktunya juga terlalu panjang. Pertama, hari Senin tanggal 1 kita sudah mulai MPLS untuk kelas 1 ya, kelas 1 baru. Jadi tanggal 1 hari Senin itu kita sudah berada di sekolah pukul 8 dengan menggunakan pakaian merah putih yang SD lengkap topi dengan dasi. Tidak lupa juga menggunakan kartu nama ya, atau papan nama dengan ukuran 15 kali 20 ya, 15 kali 25 ya, 15 kali 25 cm. Kalau perempuan menggunakan kertas buffalo warna merah, laki-laki warna biru ya, itu. Dan jika belum ada yang menggunakan pakai, diusahakan ya, mungkin sudah ada sebagai besar orang tua yang sudah memberi pakaian merah putih, dan yang belum juga kami tidak paksakan, tapi insya Allah tanggal 15 itu semuanya sudah memakai pakaian merah putih, karena tanggal 15 itu kita sudah mulai dengan aktif belajar di dalam kelas. Nah, kegiatan MPLS ini itu kita laksanakan 10 hari ya, atau 2 minggu di kalender, 10 hari itu waktu kerja ya. Jadi 3 hari ini MPLS tentang pengenalan diri dan lingkungan. Biasakan adik-adik itu belum mengenal satu sama yang lain kecuali yang satu TK. Ini kan kita lihat ada 40 lebih siswa, ada beberapa berasal dari sekolah TK, jadi belum saling mengenal. 3 hari itu kita masih MPLS, masih pengenalan diri dan lingkungan. Jadi belum ada bagi-bagi kelas, kita masih bersama dulu. Nanti hari ke-4 sampai hari ke-10 itu sudah mulai asesmen. Asesmen di sini tidak terlalu banyak, belum ada cara itu, tapi tetap pemahaman anak. Biasanya
adik-adik itu ada yang sudah tahu membaca tapi belum paham, artinya belum fokus seperti itu. Nah di sini juga salah satu belum ada lagi uji coba ABC belum, tapi tentang karakter, bagaimana cara antri, ya, cara antri kita meletakkan barang, berbaris, biasanya itu kan di PK tidak ada, ya. Cara kita mengambil air duduk bisa, terus kita akan melihat juga menggunakan batang anak. Biasanya mereka dorang tahu menari, menyanyi, berdoa, nama diri, ya. Ada yang saya sudah dengar kata ada yang tidak bisa jadi MC yang menggunakan bahasa Inggris, ya itu alhamdulillah. Nanti di FPLS ini kita bisa lihat, ya menggunakan anak sudah bisa kita melakukan penilaian seperti itu. Jadi kita hari ini belum ada, kita belum bagi kelas karena masih 3 hari itu kita masih kumpul dulu adik-adik dalam satu kelompok yang besar, belum dibagi, ya. Cuma itu dari saya, tapi ibu ya sudah siapkan baju merah putih, ya, tidak ada, ya. Dan kita juga baru terus baju olahraga, ya. Nanti saya akan dengan ibu Karsu akan membagikan jadwal itu, pakai jadwal beserta pakaian yang digunakan. Cuma yang paling utama itu adalah papan nama, karena dari 40 itu belum tentu dalam 1 hari itu saya sudah hafal siswanya seperti itu. Jadi kita tiap hari, ya, selama FPLS menggunakan papan nama. Jadi coba itu yang dari saya untuk kali kita siapkan. Ada lagi yang dari Karsu? Sudah? Oke, jadi kesepakatan kita adik-adik jam 8, ya. Jam 8 adik-adik sudah berada di sekolah. 2 jam kita berada di sekolah dulu untuk FPLS. Jam 8 sampai jam 10. Karena kita tidak bisa memaksakan adik-adik harus pulang jam 11 karena masih TK, ya. Jadi masih kebiasaan masuk jam 8 pulang jam 10. Nanti kita akan hilangkan secara perlahan. Belum boleh hanya untuk masuk jam 7 pulang jam 11. Belum seperti itu. Pasti ada yang semuanya di situ. Jadi kita insyaallah untuk 2 minggu ini 1 minggu, ya, tanggal 1 sampai tanggal 5 ini kita masuk jam 8 pulang jam 10. Nanti tanggal 8 itu sudah masuk semua kelas 1 sampai kelas 6. Jadi tetap masuk jam 7. Jam 7 sudah berada di sekolah. Seperti itu. Aktif belajar kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah tanggal 15. Sudah ada jadwal-jadwal pembelajaran yang saya akan lakukan dengan Ibu Karsu. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu tentang persiapan FPLS? Ibu Karsu, masih ada lagi yang ditambahkan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingin bertanya, apakah selama FPLS pakaiannya rapi? Terima kasih. Tidak, ya. Itu ada saya sudah kirim, ya. Saya sudah kirim itu di grup itu pakaian. Tapi batiknya hari Senin itu kita menggunakan pakaian merah putih, ya. Untuk batik itu kayaknya kita tiadakan dulu, ya. Mana Ibu Ewi? Ada perubahan untuk batik? Belum ada, ya. Jadi kita menggunakan batik. Biasa di toko itu ada 2 contoh batik, ya, yang latar merah sekali sama putih. Nah sekarang yang sesuai contoh itu dulu. Iya, batik. Kalau belum sempat beli batik, boleh pakai merah putih dulu, ya. Itu di gambar itu saya sudah kirim di grup. Ada di merah putih lengkap topi dan nasi. Terus pakaian batik rok merah
dengan jilbab warna putih. Terus PMR putih-putih, jilbab putih. Hari Kamis itu kerawang. Biasanya kerawang ini kita menunggu dari konveksi itu mungkin 1 bulan atau 2 bulan sudah ada, dengan menggunakan jilbab warna putih. Pramuka itu harus lengkap ya Bapak Ibu, itu menggunakan topi dan kaju. Ya, nanti saya sudah ada di gambar itu juga untuk contoh pramuka laki-laki maupun perempuan. Nah, apabila Bapak Ibu belum ada pakaian batik, boleh menggunakan pakaian merah putih. Nah, begitu juga dengan baju olahraga. Mungkin 1 bulan ini kita akan menggunakan pakaian olahraga TK dulu, karena kita akan hubungi dengan konveksi juga, pasti menunggu antrian juga. Ya, pakaian untuk pakaian olahraga itu kita sesuaikan dengan pakaian olahraga kelas 1 yang naik ke kelas 2 itu merah putih. Ya, karena kita kenapa pilih merah putih, karena Agustus juga itu sudah dekat, dan biasanya kita menggunakan pakaian merah putih. Jadi olahraga juga kita ambil ciri khas merah putih untuk 2 tahun ini, tahun lalu 1 tahun ini ya. Untuk penggapan pramuka biasanya pakaian yang dijual itu dari Sulawesi Selatan ya. Nampak ada di sebelah kanan ada logonya dari Sulawesi Selatan, itu kita kasih keluar ya. Kita coba saja apakah dari Sulawesi Selatan. Tidak mungkin ada yang sekolah di Gorontalo menggunakan pakaian atribut Sulawesi Selatan. Itu. Jadi yang belum ada baju merah putih boleh pakai, belum ada batik untuk sesuai ketetapan harinya boleh pakai merah putih dulu. Nanti jadwalnya juga untuk MPLS kirim share grup dengan pakaian juga. Ada yang masih menggunakan pakaian merah putih, ada yang menggunakan pakaian olahraga. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan Bu? MPLS kan diadakan tanggal 1, tanggal 2 dan tanggal 3. Sedangkan TKP Bina itu tanggal 1 gladi, tanggal 2 pengamatan, tanggal 3 penyerahan rapor. Oke. Karena Sedangkan di itu. sini orang tua banyak yang dari TKP Bina. Oh. Iya. Cetak kita. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kira ini kebijakan juga sekolah yang ada di sana. Tapi kita juga punya kebijakan. Dan ini aturan ini, ini bukan sekolah yang buat ini dalam langsung dari dinas. Tapi acara kegiatan sekolah PKS itu penyerahan apa juga. Nah itu seperti itulah. Jadi mungkin terlambat dengan acara-acara itu kan dengan sekolah itu. Tapi saya tidak bisa mulai ini. Misalnya bagaimana Bapak dan Ibu mengkondisikan waktu, ya. Jadi itu yang di sini tulis 6. hanya jam 8 sampai jam 10. Jadi penerimaan di sana kan sampai sore atau sampai jam berapa? Kalau penerimaan kapal itu palingan jam 1. Ya. Jadi ini saya tidak bisa memutuskan bahwa ke sana boleh. Bab ini juga ini adalah ini wajib ya. Dan ini sudah edaran dinas. Ya. Bab ini sudah beberapa kali perubahan. Nah, ini tidak bisa dirubah. Nanti bagaimana Bunda bisa bertanya di sana apakah siswanya kembali dulu baru yang datang di sana atau mau jauh beberapa bapaknya atau ibu. Nah, itu. Ya. Sebab ini hari pertama anak-anak akan melaksanakan MPLS ya. Nah ini yang perlu ya. Jadi nanti sampaikan ke teman-teman guru di sana. Ini mulai tanggal 1 di sekolah SD akan berlangsung MPLS. Semua sekolah itu kegiatan itu atau cuma satu sekolah? Ya? Pembina yang di sini ya? Nanti ibu siapa ibu? Asli kan?
Ya, ini kita juga perlu. Dan itu keterangan begitu susah ya. Kami juga tidak bisa, tidak boleh mengharuskan siapa kesan, tidak boleh. Nanti bagaimana saja Bapak dan Ibu bisa mengatur waktu ya. Nanti kita diwakil. Nanti datang dulu misalnya, kemudian minta ini ke guru kali kelas, untuk sebentar ambil lapor atau kegiatan apa, itu bisa dilaksanakan. Tapi kalau sepenuhnya lapangan ini hari ini kita tidak boleh, sebab kalau sudah terdaftar harus mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan. Ini sementara, bukan hanya SDM itu, sementara sekolah untuk pelaksanaan kegiatan ini. Daerah dari mana? Saya kira itu mulai ke arah nanti. Kalau bisa yang pas hari itu yang pertama, yang pas tanggal 2 itu kan anak-anak sama Nanti dibicarakan dengan kali kelas dari pembina. Ada berapa orang yang berpembina? berapa siswa yang pembina? Iya. Karena ini program dinas tidak boleh. Jadi, ini sudah Bu, Dinas tidak baca program dari dinas. Karena ini bukan cuma Bu aja. SD Oh. SMP Kota Gorontalo. Baik tanggal 1 bukan cuma SD itu. Jadi sebentar juga guru ini ada pertemuan dengan pengawas bina ya setelah Jumat. Nah, akan membicarakan juga itu. Nanti kita boleh kan guru sudah dijadwalkan ke sana. Oke. Nah, insya Allah setelah Jumat ini kita akan pertemuan dengan pengawas, kita akan berikan informasi kalau pengawas apa boleh atau tidak siapa. Mungkin hari kedua itu yang paling ya, seperti itulah. Nanti dikondisikan itu ya, untuk selanjutnya. Oke, masih ada yang lain lagi? Sudah berapa orang dua aja? 32. Ya. Mudah-mudahan informasi bisa diberikan ke teman-teman yang lain lewat grup ya, yang kaya di persiapan ini, dan mereka bisa atau kalau perlu ya, kita turun kata di orang bisa ada waktu. Oke, kalau masih ada. Ya. Ya. Itu dibicarakan oleh teman-teman. Ya, pengawas, kemudian dari nanti kita komunikasikan lah, jangan sampai juga akan mengganggu apa ya kegiatan mereka yang sudah direncanakan. Tidak boleh, cuma kita komunikasikan lah melalui waktu. Untuk membatalkan kan tidak bisa, karena itu kerjaan mereka seperti itu. Ya, tapi kita atur saja apakah berapa pengajian di sana, kemudian makan lagi supaya apa ya kegiatan ini tidak terputus anak-anak itu semua. Itu yang ada apa? Ya, memang dalam pertama itu MPLS kita akan lambat. Cuma kemarin kan korban tanggal 1 ya, mungkin itu yang masih tempat ibu apa sana ya
belum ada perubahan, dia akan mempertahankan seperti itu. Jadi insya Allah kita juga saya akan bicarakan dengan pengambil bagaimana langkah selanjutnya. Oke, saya kira itu. Kalau masih ada silakan. Karena tidak menjual, tapi hanya dititipkan barangnya di sini. Kalau misalnya kurang, itu akan diminta. Mungkin sudah disampaikan ke kelas 1 itu bagaimana harus pindah ke kelas 1, tapi tidak semuanya. Ada yang kurangnya agak besar, itu akan dihukum, akan dilihat dan sebagainya. Bapak Ibu ya, dan lagi mohon informasi jangan sampai salah menyampaikan ke teman-teman lain. Sekolah tidak menjual pakaian, dilarang menjual pakaian. Ya, sekolah itu dilarang menjual pakaian. Sekolah ini hanya menentukan dari kompetensi yang kemudian dilanjutkan ke siswa atau bapak. Oke, masih ada silakan.